Sebelum BIMTEK Online dimulai, saya akan menyampaikan CV dari narasumber kita. Ibu Dr. Pusparatu, STMT. Dengan menempuh pendidikan terakhir, beliau mengambil S1 Kimia di Universitas Andalas Padang, kemudian mengambil gelar Master of Applied Chemistry di Gifu University, Japan, dan mengambil gelar Doctor of Philosophy in Engineering di Gifu University, Japan, dengan title of Dissertation Studies on Catalytic Conversion of Alkanes. Baiklah, acara langsung dapat kita mulai. Kepada Ibu Pusparatu, dipersilahkan. Start videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah seperti yang dibacakan oleh moderator tadi. Saya bekerja di PEM Akamigas dan mengambil pendidikan tentang katalis di Gifu di Jepang. Saya mohon untuk sharing. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon waktunya untuk memperkenalkan katalis sintetik yang digunakan di pengolahan migas. Mari saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan katalis, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan katalis? Itu adalah, katalis itu adalah suatu zat atau substan yang mempercepat terjadinya laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis dapat mengendalikan produk atau selektivitas yang dihasilkan pada proses di industri migas. Nah, kenapa gitu ya katalis ini bisa mempercepat terjadinya reaksi? Ini akan berhubungan dengan energi aktivitas daripada suatu reaksi kimia. Nah, mari kita lihat, jadi katalis itu tadi meningkatkan suatu laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, di mana energi aktivasi ini adalah suatu energi yang dibutuhkan untuk dilampaui sehingga nanti produknya bisa terbentuk. Nah, di sini kita lihat di gambar ini di mana EA itu adalah energi tanpa menggunakan katalis. Dengan menggunakan katalis itu menjadi EA aksen, di mana artinya banyak sekali terjadi penurunan energi aktivitas ini, sehingga akan berakibat terjadinya peningkatan daripada kecepatan reaksi dan temperatur yang lebih rendah daripada tanpa menggunakan katalis. Jadi dari katalis itu kita ketahui ada dua jenis, di mana katalis berdasarkan fasenya itu ada dua gitu ya. Jadi ada homogen, katalis homogen. Kemudian ada katalis yang heterogen, di mana katalis homogen ini, katalisnya mempunyai fase yang sama dengan reaktannya. Sedangkan katalis heterogen, dia mempunyai berbeda fase antara katalis dengan reaktan. Nah, berdasarkan pembuatan atau didapatkannya katalis ini juga ada dua. Jadi di mana yang pertama itu adalah katalis
itu kita temukan di alam. Jadi ada suatu katalis yang di alam, itu seperti kita ketahui itu adalah clay, itu ada silika, ada alumina, kemudian ada zeolit juga yang bisa kita dapatkan di Indonesia atau di alam, di mana saja. Kemudian ada juga katalis yang kita buat. Jadi kita menginginkan katalisnya seperti apa. Kita bisa memodifikasinya, itu kita namakan dengan katalis sintetik. Nah, pada hari ini saya ingin memperkenalkan katalis sintetik ini untuk proses kimia, dan khususnya itu adalah di pengolahan minyak dan gas bumi. Nah, contohnya juga adalah di sini zeolit. Jadi nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang zeolit. Kenapa kita zeolit ini gitu ya? Nanti kita akan menjawab kenapa tidak dengan yang lain. Nah, gini, jadi zeolit itu, apa yang dimaksud dengan zeolit? Jadi zeolit adalah suatu senyawa atau zat kimia amino silika berhidrat. Jadi dia berhidrat, artinya dia mengandung air. Jadi di sini ada airnya dengan kation, kemudian ada kationnya. Kationnya itu adalah bisa natrium, bisa kalium, atau barium, atau dengan yang lainnya. Nah, secara umum zeolit memiliki molekul struktur yang unik. Jadi di mana atom silika itu dikelilingi oleh 4 atom oksigen. Jadi atom oksigennya, sehingga dia akan membentuk jaring-jaring yang sangat teratur sekali, sehingga mempunyai pori yang sangat bagus untuk suatu proses reaksi di dalam industri migas atau proses reaksi kimia lainnya. Nah, jika kita lihat formula daripada zeolit itu adalah ini. Jadi Me(X)/N, kemudian karena terdiri dari alumina dan silika, kemudian ada sejumlah air. Di mana itu ada Me-nya itu adalah kationnya tadi, atau kation alkali atau alkali tanah. Kemudian N itu adalah valensi dari kation. Kemudian X bilangan tertentu, Y juga bilangan tertentu, kemudian Z adalah bilangan tertentu berapa molekul air yang ada. Kita lanjutkan. Nah, kenapa zeolit? Ya, kita lebih banyak membahas zeolit digunakan untuk proses di migas karena dia mempunyai pori. Jadi pori, ternyata pori ini sangat bermanfaat untuk proses reaksi di pengolahan. Jadi reaksi zeolit katalis yang sering digunakan karena memiliki penyusun atau mempunyai rongga. Nah, rongganya ini bermacam-macam. Ada rongganya yang satu dimensi. Itu jadi ini ada bermacam-macam zeolit. Jadi zeolit ini sudah ditemukan hampir seratusan gitu ya, sudah banyak sekali. Nah, ini ada beberapa yang bisa mewakili untuk yang satu dimensi. Ini satu dimensi yang kita sebut dengan SSZ24 gitu ya. Kemudian ada modernite. Nah, modernite ini sebetulnya ada juga di alam. Kemudian ada modernite ini dia 2 dimensi, kemudian zeolit beta ini mewakili dari beberapa macam daripada zeolit tersebut. Nah, ini juga bagus, zeolit ini dapat dimanfaatkan sebagai penyaring, penukar ion, penyerap juga. Jadi, tetapi di sini untuk pengolahan itu lebih banyak ke arah katalisator. Jadi sebagai katalis untuk proses secara kimia. Kita contohkan beberapa katalis. Nah, beberapa zeolit. Jadi zeolit itu dia mempunyai banyak sekali porinya gitu ya, besar porinya. Misalnya di sini porinya dikatakan dengan pori yang kecil itu dia mempunyai 8 mR. Jadi dia mempunyai membering. Jadi memberingnya ini artinya adalah atom-atom O yang pertama tadi dia kan dikelilingi oleh atom O yang banyak gitu ya. Ini O-nya ini di sini, porinya ini dibentuk oleh hanya 8 atom O saja. Kemudian yang lebih besar lagi itu ada yang dinamakan dengan medium pori, di mana O-nya di pori ini ada 10. Nah, contohnya adalah zeolit 5 gitu ya.
Kemudian ada yang lebih besar lagi, itu dia mempunyai 12. Nah, ini contohnya. Jadi ini O-nya ini ada 12. Ini termasuk beta gitu ya. Nanti saya lebih banyak mungkin contohnya akan mengambil zeolit beta ini. Kemudian yang lebih besar lagi, yaitu kita namakan dengan extra large pore. Jadi itu lebih besar dari 12 memberinnya. Jadi atom O-nya ini lebih besar, lebih banyak lagi, sehingga porinya akan menjadi lebih besar. Nanti kira-kira mana yang lebih bagus gitu ya untuk proses di pengolahan migas. Nah, struktur daripada katalis atau zeolit itu dia pertama ketika kita sintetik gitu, ketika kita buat, dia adalah berbentuk powder. Powder ini dia ukurannya milimeter. Ketika kita cek dengan menggunakan suatu peralatan gitu ya, jadi dia akan kelihatan kristalnya. Jadi kristalnya itu dalam ukuran sangat kecil sekali, tidak bisa kita lihat dengan mikroskop. Itu 1 mikrometer. Kemudian kita lihat porinya. Nah, porinya ini setelah kita lihat nanti kita porinya di sini karena dia adalah GSM5, porinya 0,5 nanometer. Di mana strukturnya adalah di mana silika tadi dikelilingi oleh diikat 4 atom O dan ada hidrogen. Dia bermuatan, jadi zeolit ini bermuatan asam. Kemudian kita lihat bahwa di dalam struktur zeolit ini ada yang namanya mikroporos, kemudian ada yang meso. Mikroporos itu batasnya dari 0,1 nanometer sampai dengan 0,2. Nah, berikutnya yang meso itu artinya lebih besar lagi ukuran porinya ini sehingga dia menjadi dari 2 tadi sampai dengan 50 nanometer. Ini beberapa ya. Jadi ada. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengklarifikasikan rongga daripada zeolit yang kita sintetik. Nah, ada 3 contohnya gitu ya. Jadi ada mikropori ini tadi yang kecil dari 2 nanometer, kemudian mesopori, itu contohnya MC41. Kemudian yang lebih besar lagi, ini tidak, itu seperti sponge gitu ya, sponge, itu lebih besar dari 50 nanometer, sehingga kalau spons yang bisa kita lihat dengan mata. Tapi yang 2 ini tidak bisa, mikroporus dan mesopori tidak bisa. Kemudian, nah ini jadi mikropori itu, jadi sintesis kita bisa mengontrol ya. Ketika kita melakukan atau membuat suatu katalis atau zeolit, kita bisa mengontrol porinya. Jadi kita mau membentuk mesopori atau mikropori. Kita akan membuat yang lebih kecilkah atau yang lebih besar. Itu tergantung daripada reaksi yang akan kita jadikan reaktan. Misalnya kita mau C10 misalnya ya, C10H18, artinya kita harus mencari zeolit yang lebih besar. Sehingga tadi kita lihat bahwa ini hanya 8, ini 10, ini 12, memberingnya ini artinya lebih besar, sehingga yang lebih besarlah kalau molekulnya yang kita gunakan atau sebagai reaktannya, maka kita ambil yang lebih besar porinya. Tapi kalau hanya CO2 atau air misalnya gitu ya, kita mau mengabsorb air, artinya kita ambil yang kecil saja, karena molekul air itu juga kecil. Jadi ada hubungannya antara molekul daripada yang kita reaksikan dengan molekul atau pori daripada zeolit yang mau kita sintetik. Inilah kenapa kita perkenalkan zeolit yang sintetik. Karena di dalam zeolit alam, walaupun ada di zeolit alam itu mudah kita dapatkan, apalagi di Indonesia banyak gitu ya. Tetapi hal tersebut kita tidak bisa merubah porinya. Sehingga kita terbatas kepada reaksinya. Misalnya yang kecil saja gitu ya, caranya tak bisa. Tetapi kalau misalnya di sini 10 membering ini kita masih bisa memodifikasinya nanti menjadi lebih besar dia. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat di sini hubungan ya, bagaimana hubungan pori zeolit dengan molekul hidrokarbon. Ada beberapa di sini, yang di sebelah kanan ini. Jadi ada di sini air, kemudian ada CH4. Jadi makin ke atas itu dia
semakin besar molekulnya. Jadi di sini air artinya kan kecil sekali. Nah, sehingga di sini kalau kita mengolah air atau menghilangkan air di dalam suatu molekul, itu kita hanya perlu yang kecil. Soda air namanya ini hanya lebih kecil daripada yang 8 tadi. Di sini hanya 4 cincinnya, 4 saja. Kemudian kita butuh yang lebih besar. Atau di kilang kita melakukan reaktannya adalah ini aromatik kemudian ada cabangnya gitu ya, C6H3. Artinya apa? Ini molekulnya lebih besar lagi sehingga kita harus membutuhkan katalis atau zeolit yang porinya lebih besar lagi. Kenapa harus lebih besar gitu ya? Kenapa? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi ini saya skip saja karena hampir sama. Saya lihat tadi. Jadi pore diameter. Nah, ini. Kenapa shape tadi pori? Jadi di dalam suatu reaksi heterogen atau zeolit, dia reaksinya itu berada di dalam porinya. Jadi dia tidak mungkin di porinya, sehingga kita harus mencari seperti yang tadi itu. Jadi kita kalau molekulnya besar, kita artinya harus mencari porinya juga harus besar. Kalau enggak besar, artinya apa? Contohnya ini ya, ini kan adalah normal parafin yang rantainya lurus, kita bandingkan dengan yang bercabang. Artinya bercabang itu lebih besar, sehingga dia yang bisa melewati pori hanya yang lurus, sedangkan yang ini tidak, sehingga ini tidak akan terjadi konversi atau tidak akan terjadi perubahan di sini. Jadi dia tetap nanti seperti ini saja di dalam produk tersebut, sehingga tidak terjadi reaksinya. Ini dinamakan dengan reaksi selektivitas. Jadi reaksinya itu berada di porinya. Yang kemudian produk. Yang kedua adalah product selectivity, di mana semua reaktannya sudah masuk ke dalam porinya, tetapi waktu dia sudah terbentuk, di sini dia tidak bisa keluar. Artinya apa? Di sini karena porinya juga kecil, sehingga juga kembali lagi, sehingga yang shape-nya atau yang selectivity-nya hanya bagian yang cocok dengan porinya tersebut. Pori untuk keluar atau dinamakan dengan product selectivity. Jadi produknya saja sama sekali dia ini sudah terbentuk tetapi produknya tidak keluar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Jadi dia sudah porinya itu sama, dia masuk gitu ya, tetapi ketika ini dia hanya bisa yang sesuai saja. Kalau yang di bawah artinya dia molekulnya itu kan lebih besar sehingga dia tidak akan keluar, sehingga dia akan berada di pori daripada katalis tersebut. Itulah pentingnya kita mempelajari pori sehingga hasilnya akan optimal ketika kita mencari suatu katalis heterogen untuk suatu proses dalam reaksi kimia. Nah, kita lihat perkembangan sebagai zeolit ini sampai di mana untuk katalitik FCC atau fluid catalytic cracking yang ada di pengolahan. Ini adalah salah satu proses yang sangat penting sekali di dalam proses migas, di industri migas atau di kilang Pertamina, di mana hal ini merubah yang crude yang residu yang tidak bermanfaat itu dirubah menjadi yang lebih bermanfaat, sehingga nanti fraksi-fraksi yang lebih kecil, artinya gasolin yang kita butuhkan itu lebih banyak. Nah, kita lihat perkembangannya. Jadi ada beberapa zeolit yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan untuk proses untuk FCC ini. Di sini ada yang sudah digunakan gitu ya, yaitu adalah industry use, di mana yang merah, yang pink ini artinya di sini. Jadi kita lihat ada 3 di sini, artinya kalau kita cracking gasolin saja, kita butuh yang kecil-kecil saja. Artinya yang tadi itu, misalnya sekarang sudah digunakan di kilang itu adalah namanya ZSM5. Itu sudah digunakan. Ini adalah untuk menghasilkan gasolin saja. Karena dia porinya kan hanya kecil. Gasolin itu kan dari C5 sampai C12 gitu ya. Jadi ini hanya ZSM5 yang sudah
dipakai saat ini. Nah, untuk yang ini, yang hitam ini, yang MCM22 ini artinya nanti dia sedang dikembangkan. Sedangkan yang hijau ini baru ditambahkan gitu ya, belum digunakan. Sama dengan ini, nah di sini kita juga melakukan namanya VGO cracking. Nah, VGO cracking ini karena dia lebih besar, sehingga dia solidnya yang atau katalisnya juga dibutuhkan pori yang lebih besar, seperti tadi Modernite, kemudian HY gitu ya. Ini adalah ini ZSM5 itu 10 tadi, sedangkan ini adalah 12, kemudian nanti yang lebih besar lagi kalau dia menggunakan residu cracking karena residu lebih besar lagi sehingga kita membutuhkan katalis atau zolid yang mempunyai pori yang lebih besar. Nah, saya ingin melihatkan seperti apa sih mekanisme katalis heterogen itu sehingga memang harus pori yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini memang dia masuk ke dalam porinya. Jadi dia ini saya gambarkan gitu, kita gambarkan bahwa katalis heterogen itu dia mempunyai porinya. Porinya itu di sini saya lihatkan adalah beta, zolid beta, di mana dia mempunyai pori yang cukup besar, itu 6 dan 7 ya, ada 5 karena dia adalah 3 dimensi, sehingga dia di sini. Jadi apa yang terjadi? Yang pertama itu ini adalah A ini adalah reaktannya, di mana terjadi dulu transport reaktan A dan cairan bulk ke mulut pori. Jadi dia ke mulut pori dulu. Jadi dia masuk ke mulut pori, hanya kemudian yang kedua itu difusi. Jadi terjadi difusi di mulut pori. Kemudian yang ketiga itu absorpsi. Jadi terjadi absorpsi A tadi pada permukaan katalisnya. Jadi dia berada di porinya. Jadi dia berada di A-nya berada di sini. Nah, setelah dia berkontak, selama ini kan belum berkontak, sehingga dia nanti berkontak pada bagian yang aktif daripada katalis, dan itu berada di porinya. Kemudian dia akan menjadi produk. Produknya itu adalah B, di mana produk ini akan disosiasi atau disorpsi, produk B, kemudian difusi, kemudian ini B-nya keluar lagi. Nah, A tadi sebagai reaktan nanti keluar sebagai produk. Sehingga nanti apa? Jadi dia tidak akan mengganggu katalis ini. Jadi katalisnya nanti kembali lagi seperti semula. Nah, kita lihat seperti apa sih di kilang itu ya. Kalau di kilang, itu dia biasanya prosesnya itu adalah catalytic cracking, kemudian ada catalytic isomerisasi, catalytic reforming, catalytic hydrotreating. Ini adalah reaksi-reaksi utama di industri migas. Sehingga ini yang utama tadi, kemudian ada isomerisasi, ini ada fungsinya masing-masing daripada proses ini. Misalnya ya, catalytic cracking, artinya apa? Kita harus dia dari molekul yang besar tadi, karena tidak berguna lagi, sehingga dia harus dipotong-potong atau di cracking atau dipecah gitu ya dengan menggunakan katalis dan panas, sehingga nanti dia menjadi fraksi yang kita inginkan. Nah, di sini, di cracking ini ternyata kan kita tahu bahwa suatu hasil produk yang digunakan untuk kendaraan itu seperti premium misalnya, jadi dia mempunyai standar tersendiri di mana hasil cracking ini dia belum memenuhi standar, sehingga kita harus melakukan proses lainnya yaitu adalah namanya catalytic isomerisasi. Karena isomerisasi ini dia akan merubah hasil catalytic cracking yang rantainya lurus, parafin-parafin lurus tadi akan dirubah menjadi isomer. Jadi dia akan membentuk cabang gitu ya, sehingga dia akan nanti terjadi peningkatan kualitasnya atau angka oktannya kalau di premium. Nah, ternyata ini nggak cukup gitu ya. Jadi perlu lagi dilakukan suatu proses lagi yang namanya catalytic reforming. Jadi catalytic reforming ini dari yang lurus, yang angka oktannya rendah, kita rubah menjadi yang aromatik. Aromatik ini adalah yang paling tinggi angka oktannya. Tapi di sini, di 3 reaksi ini, atau 3 proses ini, di mana crude asal dari
hidrokarbon tersebut mengandung yang namanya adalah pengotor. Nah, pengotor-pengotor ini terdiri dari banyak sekali yang tidak dibutuhkan, malah itu nanti akan mengganggu katalis-katalis ini akan cepat terdeaktivasi sehingga ada proses yang namanya adalah catalytic hydrotreating. Jadi kita harus menghilangkan pengotor-pengotor tadi dengan suatu katalis, kita treating dia. Jadi kita hilangkan, misalnya di minyak tersebut banyak sekali sulfurnya misalnya. Jadi dihilangkanlah sulfur itu dengan menggunakan hydrotreating dengan katalis, kemudian ditambah dengan hidrogen. Oke. Saya lihatkan skemanya bagaimana proses. Ini adalah skema katalitik, isomerisasi, dan cracking. Jadi di sini seperti tadi, jadi dia prosesnya pertama karena ini adalah katalisnya gitu ya, zeolit, dia bermuatan hidrogen, sehingga di sini terbentuklah karbonium-ion. Nah, karbonium-ion ini kalau dia ini sangat stabil sehingga susah untuk direaksikan, maka ditambah suatu asam, katalisnya adalah katalis asam di sini, sehingga terbentuklah yang namanya hidro ini. Jadi karbonium-ion. Nah, kalau sudah diganggu kestabilannya, sehingga bisa di macam-macamin gitu ya. Jadi ini setelah ini bisa kita lakukan terbentuknya. Nah, ini kita lakukan yang namanya proses dehidrogenasi, di mana akan terbentuk senyawa olefin atau senyawa hidrokarbon tidak jenuh, di mana ini sangat tidak stabil. Nah, dari sini ini juga bisa. Jadi tadi karena sudah ada karbonium ion ini bisa juga dengan proses isomerisasi. Langsung proses isomerisasi. Kemudian karena sudah terganggu juga ada cracking. Jadi tercracking dia sehingga membentuk senyawa crackingnya terpotong di sini, terbentuk yang namanya olefin sama yang hidrokarbonnya atau hidrokarbon jenuhnya. Ya. Nah, skematik untuk katalitik reforming itu artinya kan adalah merubah bentuknya. Nah, dari lurus dirubah menjadi aromatik, gitu ya. Yang tadinya lurus yang angka oktannya kecil dirubah menjadi angka oktan yang lebih tinggi. Ini namanya aromatik. Jadi lurus saja menjadi aromatik dengan menggunakan katalis yang namanya katalis heterogen tadi. Nah, kalau hydrotreating, seperti yang saya bicarakan tadi, inilah proses daripada hydrotreating, atau di sini saya contohkan dua, itu ada yang namanya hidrodesulfurisasi dan hidronitrogen. Jadi di sini untuk menghilangkan sulfurnya digunakan katalisnya pada temperatur 300 sampai 450, sehingga nanti di sini yang mengandung es, sulfur akan berubah menjadi tanpa sulfur. H2S-nya sudah lepas. Kemudian hidrogen, karena dia mengandung hidrogen juga, jadi R ini adalah hidrokarbonnya, kemudian di sini akan terbentuk RH, ini membentuk NH3. Kalau lebih lagi nanti akan membentuk, dibakar, nanti membentuk NO atau N2, gitu ya, NO, NOx. Kemudian ini membentuk sulfur ya, dibakar juga bentuk SO3 atau dikatakan SOX. Nah, sekarang kita coba untuk membuat katalisnya. Jadi ada beberapa proses gitu ya, ada teknik yang bisa kita gunakan untuk membuat atau mensintetis katalis atau zeolit tadi. Ada 3, jadi ada 4. Jadi katalisnya itu kita bisa hidrotermal namanya. Jadi hidrotermal ini kemudian ada yang namanya adalah impregnasi, kemudian ada ion exchange, kemudian ada dry jump. Jadi kita ada 4 ini. Saya contohkan saat ini ya. Jadi ini adalah langsung kedua metode, di mana perbedaannya antara hidrotermal dengan, saya singkat saja, ini adalah hidrotermal, kemudian ada divisi. Jadi kan zeolit itu dia kan mengandung silika, mengandung alumina, karena itu kita harus membutuhkan source-nya atau dasarnya atau sumbernya. Jadi sumber-sumbernya
kemudian ditambah dengan NaOH-nya. Jadi dia harus mengandung alkali tadi kan ya, Na. Di mana semuanya ini. Kemudian ada SDA. Jadi ini adalah template. Jadi ini gunanya adalah untuk mengendalikan struktur mana yang kita inginkan, SDA ini. Jadi ini ya, jadi kita reaksikan. Nah, ini kita campur semua, kita steering. Kemudian setelah beberapa waktu tertentu, nanti kalau yang hidrotermal kita langsung panaskan atau kita masukkan ke dalam oven pada tekanan tertentu. Kemudian kalau dia adalah diisi, kita harus mengeringkannya. Biasanya kita keringan pada temperatur 80 derajat Celcius. Nanti sudah berbentuk powder. Kemudian kita masukkan ke dalam autoclave. Ini juga autoclave. Nah, di bawahnya kita tambahkan air. Kenapa? Karena ini untuk men-steam daripada powdernya atau dasar daripada pembentukan daripada katalis tersebut. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan katalisnya, atau ini kebetulan saya contohkan adalah tadi pembuatan natrium beta namanya, karena dia ketika kita sintetik itu dia harus dalam bentuk NaAl beta. Kenapa? Karena di sini tanpa natrium dia tidak akan bisa terbentuk, atau alkali ya, tidak hanya natrium, tadi kalium juga bisa dan lain-lainnya. Nah, di sini kita lakukan. Tetapi di kilang atau proses kimia gas itu tadi adalah reaksinya pembentukan senyawa karbonium ion. Artinya dia harus membutuhkan suatu ion positif. Sehingga kita harus membentuk dalam keadaan asam dulu nih katalisnya. Maka kita lakukan yang namanya adalah ion exchange. Kita tukarkan Na ini dengan nanti hidrogen. Jadi ada hidrogen nih di sini. Sehingga kita tambahkan dengan namanya, kita tambah dengan natrium nitrat, dipanaskan gitu ya pada 80, nanti terbentuk, kita kalsinasi, nanti terbentuklah H betanya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan sebagai katalis untuk RFCC. Apa adanya gitu ya. Tetapi ternyata reaksi kita tidak bagus misalnya. Kita bisa memodifikasinya, kita robah ukurannya, kita robah keasamannya, kita robah kandungan silika aluminanya juga bisa, sehingga di sini ada yang namanya tadi adalah impregnasi gitu ya. Ini adalah impregnasinya. Jadi kita robah menjadi dengan seria nitrat, prosesnya diimpregnasi. Dari sini saya mengambil dengan etanol, tetapi bisa dengan yang lainnya, pelarutnya gitu ya. Nah, ini setelah dapat kita lakukan catalytic cracking, atau kalau misalnya dengan proses yang lainnya, kita carilah katalisnya yang cocok dengan misalnya reforming atau yang lainnya. Untuk reaktor di kilang itu mirip-mirip lah seperti ini ya, walaupun dulu saya dulu membuatnya secara mikro reaktor, tapi di kilang itu tidak mungkin mikro reaktor gitu ya, sangat besar sekali, tapi bisa di scale up. Nah, dari yang tadi, setelah dapat katalis tadi, kita cobakan betulkah dia dari beberapa katalis ini. Ada beberapa ini, ada 4, itu ada Modernite tadi ya, MWW tadi ini, kemudian beta. Di sini dilihat reaksinya, kita cobakan ketika itu, karena ini adalah heksan, adalah molekulnya kecil, sehingga yang cocok tentu adalah ZSM5. Jadi ini SM5-nya. Sehingga memang akan menghasilkan hampir 100% inti konversinya, dan memang ini turun selama waktu proses. Kenapa? Karena terjadi di proses catalytic cracking itu terjadi yang namanya deaktivasi, karena terjadi pada temperatur yang tinggi. Di sini kita laksanakan 350. Nah, 350 tidak terlalu tinggi juga sebetulnya. Ini sudah bisa mengcracking itu konversinya sekitar 90% dan turun terus gitu ya selama ini 200
menit. Nah, sehingga ini di sana perlu dilakukan suatu regenerasi biasanya. Jadi dilakukan regenerasi. Kemudian kenapa kok beta sedikit gitu ya? Karena memang beta ini mempunyai porinya besar. Jadi ini lebih cocoknya ke reaktan yang lebih besar daripada heksan tentunya. Jadi di sini agar mudah mempelajarinya, kami coba dengan hanya satu molekul yang sederhana, karena heksan ini masuk ke dalam fraksi bensin tadi. Sehingga cocoknya adalah yang 10 memberingnya. Kemudian dari situ kita coba juga, kita lihat ya, kita modifikasi katalisisnya tadi, betanya sudah kita dapatkan, ternyata betanya tidak terlalu aktif, sehingga kami mencoba mengurangi, jadi mengurangi besar dari molekulnya gitu ya. Jadi ada dengan empat proses tadi kita lakukan, ternyata di sini kita dapatkan. Di sini yang merah ini adalah ini seria beta dengan menggunakan yang prosesnya adalah DGC. Jadi DGC tadi ini di mana di sini didapatkannya. Kemudian kita lihat koknya. Ternyata koknya juga turun. Dan kalau digunakan hanya beta dengan apa adanya gitu tanpa kita modifikasi, itu koknya sangat tinggi sekali. Ketika kita lakukan modifikasi itu akan menurun sangat signifikan sekali, sehingga ini sangat menjanjikan untuk proses di kilang. Artinya apa? Kalau dia deaktivasinya kurang atau lambat, artinya dia akan mempunyai lifetime yang lebih panjang tentunya. Nah, yang tadi itu adalah berdasarkan metode gitu ya, metodenya. Kemudian berdasarkan kandungan silikanya. Jadi di sini ada 4 kandungan silikanya. Ternyata silikanya yang paling bagus itu adalah yang 100. Kenapa 100 gitu ya? Kenapa kok ini enggak? Ternyata kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan yang namanya adalah kandungan asamnya. Jadi kandungan asam dari pada katalis itu akan sangat mempengaruhi aktivitas. Jadi aktivitasnya sangat mempengaruhi. Aktivitasnya kami lakukan dalam waktu sekitar 260 menit itu menurun gitu ya, tetapi yang 100 cukup bagus dan tidak terlalu turun, walaupun tentu saja karena dia ada proses deaktivasi. Sehingga koknya juga di sini 200 memang koknya tidak ada, tetapi aktivasinya sangat sedikit sekali, hanya di sekitar 200. Tetapi lebih cocok yang kalau kita mau buat gitu ya, kita modifikasi, bisa kita ambil yang kandungan atau perbandingan silikanya yang 100, karena dia cukup tinggi dan koknya juga tidak terlalu berbeda dengan yang 200 dibanding dengan yang atasnya, kandungan silikanya. Nah, selanjutnya saya ingin lihatkan juga bagaimana proses deaktivasi tadi hubungan dengan konversinya. Ternyata konversinya semakin sedikit koknya, konversinya juga landai istilahnya, tidak terlalu drastis turunnya dibandingkan dengan yang hitam ini. Hitam itu adalah ini alumina seria beta dengan HGS atau hidrotermal, itu koknya sangat tinggi sekali, tetapi konversinya turun gitu ya, sangat juga turun. Kemudian yang lain-lainnya lebih turun lagi. Jadi yang tadi itu. Nah, ini tadi jawaban kenapa kok bisa turun gitu ya. Jadi kenapa ternyata memang dipengaruhi oleh sifat daripada asamnya. Kita lihat di sini ini adalah DGC, di mana yang terbaik tadi itu kandungan asamnya 0,8 dibandingkan dengan yang lainnya. Ini walaupun ini terlalu kecil sehingga tidak terlalu
terlalu turun konversinya atau perubahannya. Kemudian juga kita bisa memodifikasi permukaannya. Jadi kita bisa. Jadi luas permukaannya kita modifikasi dengan menambahkan beberapa seria tadi ya sebagai. Nah, kita lihat di sini tadi asamnya termodifikasi. Kemudian luas permukaannya juga termodifikasi, di mana di sini seria beta dia mempunyai luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak dimodifikasi. Jadi di 5350 ini kita bisa buktikan dengan melihat seperti apa sih molekulnya gitu ya. Nah, molekulnya itu DGC itu memang lebih halus sehingga luas permukaannya tentu lebih besar dibanding dengan yang ATS. Nah, dari sana tadi dari hasilnya bahwa katalis heterogen yang disintetik ini memang sangat berpotensi sebagai katalis untuk proses di kilang pengolahan migas. Itu kita lihat ketika dimodifikasi itu akan terjadi penurunan COG-nya, kemudian aktivitasnya naik. Di mana dengan melakukan modifikasi terhadap zeolit sangat mempengaruhi aktivitas dan deaktivitasnya. Jadi sangat menjanjikan. Oke, dan terima kasih. Mohon kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon mungkin ada masukannya. Halo? Baik, kepada Ibu terima kasih telah memaparkan materinya. Mungkin selanjutnya akan membacakan Q&A-nya ya, Bu. Di sini ada pertanyaan dari Amelia Fatma Mutia dari University. Dari mana nih? Bentar, Bu. Maaf, Bu, salah, Bu. Agni Wicaksono, PT Wijaya Karya. Pertanyaan pertama, mohon dijelaskan terkait kebutuhan katalis terhadap raw material dalam prosentasi agar menghasilkan produk yang optimum. Pertanyaan kedua, pada kondisi operasi, pressure, dan temperatur berapa katalis zeolite tersebut bereaksi secara optimum? Dan pertanyaan terakhir, ada yang terjadi apabila ada katalis yang tersisa pada reaktor? Mungkin pertanyaan pertama dulu ya, Bu. Mohon diulang. Jadi, dari Bapak Akmil ya. Saya jawab langsung aja ya. Iya, Bu. Baik. Jadi kebutuhan source-nya katalis tersebut itu tergantung daripada prosesnya. Misalnya ya sebetulnya ada beberapa yang kita lakukan ketika itu. Saya perlihatkan. Sudah saya stop ya. Saya mohon share yang lainnya untuk menjawab pertanyaan Pak Akmil ini. Nah, jadi Pak Akmil, kami mencoba beberapa sintesis. Jadi kita merubah, kita tetapkan dulu kandungan silikanya. Nah, kita rubah aluminanya, bisa, kita rubah SDA-nya, kita rubah NaOH-nya. Di sini yang paling optimum itu kita mendapatkan di temperatur 175 ya.
Nah ini 175. Jadi karena di sini kita waktu itu membuatnya hanya satu mol gitu ya. Jadi memang karena ini adalah suatu penelitian sehingga memang sangat kecil. Kita mencobanya ketika itu kita membuat dalam 100 mililiter. Nah, itu didapatkan hanya 3 sampai dengan 5 gram saja produknya. Kemudian apa tadi, maaf? Halo, Rani? Oh iya, gimana Bu? Yang kedua komponennya ya? Yang kedua tadi, pada kondisi operasi, pressure dan temperatur berapa katalis zeolite tersebut bereaksi secara optimum, Bu? Oke, kita sudah mencoba ketika itu. Memang katalis ini kita bisa melihatnya. Enggak saya share ya? Nah, kita coba saya share dulu. Nah, waktu itu kami mencoba ya dengan temperatur gitu, dengan temperatur di mana proses temperatur ini kita coba temperaturnya. Nah, ini ya temperaturnya. Jadi dia semakin tinggi temperaturnya, memang konversinya semakin naik. Tetapi di dalam catalytic cracking itu kita akan mempunyai suatu batasan atau kita pingin produknya yang mana gitu ya. Nah, di sini ketika itu kami menginginkan produknya adalah yang B, itu adalah branch C6. Jadi untuk meningkatkan angka oktan kami mencoba membuat yang branch-nya yang adalah B branch C6 sehingga di sini kami menganggap bahwa di 350 untuk temperaturnya itu cukup untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kalau misalnya yang lain maunya lebih tinggi, misalnya lebih tinggi lagi yang lain gitu ya, misalnya di sini kita menginginkan adalah branch C5, artinya kita harus menaikkan temperaturnya. Jadi untuk katalis untuk atau proses ini kita tidak hanya mencari konversinya, tetapi kita akan mencari yang mana yang kita inginkan juga. Kalau misalnya di sini kita dapatkan misalnya ya, kita membuat dia temperatur 650, tetapi produk branch-nya sangat, atau ini adalah cabangnya, itu adalah cabangnya sangat sedikit sekali. Nah, jadi yang mana optimumnya? Tentu saja tergantung daripada yang kita inginkan. Sehingga dari sini kita coba, nah ternyata kami mengambil adalah tadi pada yang kami anggap yang optimum itu adalah di 350. Karena walaupun konversinya kecil gitu ya, tetapi produknya ini yang branch C6 itu adalah 50%. Secara keekonomian ini jauh lebih menguntungkan daripada yang lainnya ini. Tapi kalau misalnya ini lebih ingin yang lebih banyaknya adalah B5, nah ini kita ambil 400. Jadi itu. Nah, untuk tekanan, karena ini tekanannya dia adalah bersifat fluid catalytic cracking, sehingga tekanannya ini adalah ATM biasanya. Jadi tidak kita pelajari tekanannya. Jadi ketika itu temperatur yang kita beratkan ketika itu ya, kita pelajari. Yang kemudian adalah sisa katalis gitu ya. Sisa katalis diapain? Sisa katalis ini dia otomatis akan keluar. Jadi karena dia kan adalah katalis yang heterogen. Artinya kalau dia heterogen, katalisnya padat, produknya adalah berbentuk gas, berbentuk cairan, otomatis dia akan langsung terpisah. Katalisnya diapain? Kalau katalisnya ada bermacam-macam cara yang kita pisahkan. Nah, di katalitik ini kita akan melakukan yang namanya itu adalah
kita trik kembali atau kita bakar atau kita regenerasi katalisnya, nanti dipakai lagi. Jadi katalisnya ini diregenerasi, tetapi kalau misalnya sudah lama katalisnya ternyata sudah tidak aktif, maka kita lakukan beberapa trik sebetulnya. Jadi ada yang dibuatkan komblok gitu ya, itu bisa dijadikan dibuat komblok katalisnya, karena katalis ini kan terdiri dari silika alumina, sehingga tidak akan ada efeknya, di mana silika alumina ini ada di alam itu sendiri. Oke, itu mungkin ya? Atau gimana? Ada lagi? Itu cukup? Mungkin cukup, Bu. Ada lagi? Ada, Bu. Dari Holiso PPPT MGB, Lemigas. Bila mana katalis alam yang dipilih untuk pengolahan migas? Pertanyaannya, Bu, bila mana katalis alam yang dipilih untuk pengolahan migas? Udah, Bu, segitu aja pertanyaannya. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu Aliso. Jadi bisa saja kita menggunakan katalis alam, tapi katalis alam ini artinya apa? Dia itu kan berada di alam gitu ya, berada di alam sehingga dia banyak sekali logam-logam atau pengotor lainnya di sana di dalam zolid alam ini. Karena dia kan di dalam tanah misalnya ya, dia kan berbentuk tanah liat atau apa, clay, sehingga atau zeolit. Nah, zeolitnya ini banyak sekali nih komponen pengganggunya, sehingga biasanya ini perlu kita lakukan pembersihan atau kita lakukan beberapa trik. Misalnya kita perlu meningkatkan silikanya misalnya, karena zeolit alam ini kita kan tidak tahu tidak bisa kita modifikasi. Artinya tetap seperti itu aja. Biasanya zeolit ini itu tadi adalah seperti modernite tadi ya, dia mempunyai kandungan logam-logam di sana, logamnya banyak sekali sehingga perlu dilakukan. Tapi jarang dilakukan untuk zeolit alam ini. Biasanya zeolit alam ini adalah untuk reaksi-reaksi yang bersifat fisika biasanya, kan seperti adsorb gitu ya. Adsorb kan tidak begitu mempengaruhi karena hanya bagian bersifat fisika saja. Kalau dia adalah banyak logamnya ini kan yang aktif kan tertentu. Tidak semua logam yang ada di zeolit atau di alam ini bisa mempengaruhi, akan mempengaruhi reaksi tersebut, sehingga nanti itu akan tidak biasanya tidak sebaik zeolit sintetik tadi. Itu. Baik, itu terima kasih. Mungkin cukup. Ada lagi? Baik, Bu. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya dari Doni Oktarizon di Dijen Migas. Baik, Bu. Ini saya bacakan lagi dari Dasrianto STMP dan KESDM. Karakter dan material katalis seperti apa yang baik, aman, dan berkualitas, pemilihan yang ideal dalam industri migas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Das. Apa kabar? Ya, oke, jadi karakter ya, seperti apa karakter dan material daripada katalis itu yang optimum. Seperti tadi itu bahwa karakternya itu kita harus sesuaikan dengan material daripada reaktan yang akan kita olah. Seperti tadi. Jadi dia misalnya
katalisnya atau zeolitnya itu dia mempunyai keasamannya seperti apa. Jadi asamnya kita cocokkan juga. Kemudian porinya gitu ya, karena tadi kan pori kan dia berada di pori, jadi dia selektivitas itu berada di pori. Kalau misalnya kita menginginkan molekulnya adalah kecil saja, artinya kita mengambil yang kecil saja gitu ya. Jadi kita sesuaikan ukuran dari porinya, kemudian asamnya juga. Kenapa? Karena asam ini nanti kalau terlalu asam katalisnya itu akan berhubungan dengan deaktivasi. Jadi katalis ini akan cepat sekali deaktifnya. Jadi dia baru 5 menit kita kontakkan dengan reaktan, dia akan langsung terjadi deaktivasi. Jadi dia akan teraktivasi, artinya apa? Penurunan aktivitas yang sangat signifikan sekali. Sehingga makanya kita lebih baik memakai katalis atau zeolit yang disintetik. Karena kita bisa memodifikasinya, kita bisa memodifikasi dia, apakah itu porinya tadi misalnya terlalu besar, misalnya porinya ya, kita bisa persempit porinya dengan menambahkan suatu logam. Biasanya logamnya itu adalah logam-logam yang transisi biasanya. Jadi kita tambahkan ke sana sehingga nanti karena dia ditutupin sebahagian permukaannya, sehingga asamnya juga akan berkurang. Jadi kita bisa mengontrol. Jadi tadi itu terlalu asam tidak juga baik, ternyata tidak asam juga tidak baik. Karena kalau terlalu asam deaktivasinya cepat. Tetapi kalau asam yang sangat kecil sekali itu aktivitasnya sangat berkurang. Kan ada beberapa tadi contoh yang saya perlihatkan ketika silikanya itu 200, itu aktivitasnya sangat kecil sekali. Ketika 30 itu deaktivitasnya besar, cepat sekali deaktivitasnya, sehingga reaksinya itu atau prosesnya itu turun. Jadi misalnya dari 900 turun menjadi 10% cuman konversinya. Jadi kita harus mencari katalisnya adalah berdasarkan apa yang mau kita reaksikan atau apa yang mau kita olah. Gitu. Jadi juga tergantung dengan kita maunya crackingnya tadi, misalnya crackingnya adalah bagian gasolin saja. Gasolin kan kecil. Kemudian residu itu sangat besar sekali. Sehingga kita tadi ada beberapa bagian dari katalis itu kita carilah porinya yang kecil tadi ya. Kalau yang untuk gasolin kecil saja. Misalnya tadi ada 10 saja. Tetapi kalau yang untuk residu, artinya itu dia harus membutuhkan pori yang lebih besar. Sehingga kalau tidak, nanti residu ini tidak tercracking. Itu. Saya rasa itu saja cukup ya. Cukup ya. Mbak Rani? Ya cukup Bu. Ada pertanyaan lagi Bu. Dari Doni Oktarizon di Dirjen Migas. Zeolit selain digunakan sebagai katalis dalam industri migas, digunakan dalam industri apa? Kemudian apakah ada perbedaan penggunaan katalis sintetis dengan katalis alam? Ini tuh Bu. Ya. Kok ini connection-nya? Gimana Bu? Ulang lagi Bu. Ya, ulang lagi, putus. Enggak itu. Oke. Dari Doni Oktarizon Dirjen Migas. Zeolit selain digunakan sebagai katalis dalam industri migas, digunakan dalam industri apa? Kemudian apakah ada perbedaan penggunaan katalis sintetis dan katalis alam? Baik, terima kasih Pak Doni. Jadi sebetulnya zeolit ini memang banyak sekali penggunaannya, gitu ya. Tidak hanya di industri migas. Jadi yang proses tidak hanya juga asam, bisa juga basa, karena dia kan juga basa tadinya. Jadi banyak sekali dari petrokimia, apa saja perusahaan proses apa saja industri itu yang reaksinya adalah reaksi kimia, itu bisa digunakan zeolit ini. Jadi banyak sekali. Jadi karena kami khusus di bidang migas, memang masuknya ke migas gitu ya. Ini bisa juga untuk plastik macam-macam. Bisa juga untuk proses pembuatan bioetanol dan lain-lainnya. Banyak sekali yang bisa
Yang penting itu adalah semua reaksi kimia itu bisa. Baik itu reaksinya adalah isomerisasi, petrokimia, semuanya bisa. Asalkan dia adalah bersifat kimia tadi, reaksinya adalah kimia. Kemudian apakah perbedaan penggunaan katalis sintetik dengan katalis alam gitu ya? Katalis sintetik itu sebenarnya katalis alam juga bisa digunakan, tetapi memang sangat terbatas. Kalau katalis alam terbatas gitu ya, hanya beberapa. Dan itu kita tidak bisa memodifikasinya. Kalau dia misalnya asam ya sudah asam saja gitu kan. Tapi kalau dengan menggunakan katalis sintetik dari awal tadi, jadi kita bisa melakukan beberapa trik gitu ya untuk mengurangkan asamnya ini. Nah, kalau hasilnya seharusnya kalau memang sudah strukturnya sama, misalnya kan di alam itu juga ada yang namanya modernite gitu ya. Modernite ini berapa kandungan silika aluminanya di alam? Misalnya 30 gitu ya. Tapi kita kan pingin karena 30 ini asamnya terlalu tinggi sehingga kita pingin memodifikasinya. Bagaimana memodifikasinya gitu ya? Itu ada caranya memodifikasinya tentu saja, tetapi kalau dengan katalis sintetik itu dari awal kita bisa mengatur keasamannya, kemudian porinya kita bisa atur karena yang sangat berpengaruh di dalam suatu reaksi itu adalah pori keasaman, ya, kemudian luas permukaannya gitu ya, sehingga ini yang kita bisa lakukan dengan katalis sintetik. Tetapi katalis alam bisa dilakukan dengan cara impregnasi sebetulnya, tetapi impregnasi ini sifatnya tidak terjadi ikatan kimia. Jadi dia hanya kayak diletakkan saja gitu ya, kayak busa saja, dia berada di permukaan daripada katalis tersebut atau zeolit tersebut. Sehingga ketika dilakukan reaksi ada beberapa bagian yang kita komponen aktifnya tadi itu akan keluar atau hilang, terbawa oleh aliran, karena di kilang itu kan dia mempunyai aliran kemudian temperatur gitu ya, sehingga dia akan lepas sebagian. Tetapi karena katalis sintetik karena dia berikatan secara kimia, sehingga untuk lepasnya komponen aktif ini juga sangat tidak mungkin gitu ya. Jadi lebih kuat ikatannya, begitulah. Jadi kami sarankan memang adalah katalis sintetik karena untuk beberapa proses di kilang itu lebih banyak menggunakan katalis sintetik ini. Kemudian yang berikutnya adalah katalis alam ini sangat terbatas sebetulnya. Hanya beberapa saja modelnya gitu ya. Kalau sintetik itu sudah banyak sekali, ada lebih dari 100 kalau kita lihat itu di bukunya ya, ada di ZXA namanya, sehingga kita bisa mencari mana katalis yang perlu kita sesuaikan dengan model kita tadi. Kalau katalis alam, kalau nggak salah itu cuma hanya modernite atau yang kecil-kecil gitu ya, sehingga ya prosesnya artinya hanya proses yang dengan molekul yang lebih kecil saja. Nah, jadi itu perbedaannya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik Bu, ada. Dari Aminuddin P3TKEBTKE. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana prosedur membuat zeolit sintetik dengan ukuran pori yang kita inginkan? Pertanyaan kedua, ukuran pori disesuaikan dengan umpan atau produk target. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih Pak Aminuddin dari P3 ke EBTKE. Bagaimana kita membuat zeolit yang ukuran porinya yang kita inginkan. Jadi seperti tadi saya sudah lihatkan bagaimana kita prosedurnya gitu ya. Nah, yang bisa membedakan porinya itu adalah template-nya. Tadi kan ada SDA, tadi itu template-nya itu adalah sesuatu senyawa organik yang bisa membentuk pori yang kita inginkan. Kalau misalnya kecil saja gitu ya, kalau kecil saja itu tidak perlu kita tambahkan. Tetapi kalau kita semakin besar, kita harus menambahkan SDA-nya ini adalah SDA yang lebih besar. Jadi template sesuatu senyawa organik, nanti template-nya ini berada di porinya tadi. Jadi ketika terbentuk zeolitnya,
template-nya itu akan berada di porinya, sehingga semakin besar pori yang kita inginkan, template-nya ini kita harus tambahkan template yang lebih besar. Kalau itu tadi, kalau beta itu dia pakai tetraethyl ammonium hydroxide, jadi TBA istilahnya. Tapi kalau yang lebih besar lagi, kita menggunakan senyawa-senyawa yang lebih besar lagi, misalnya. Gitu. Jadi untuk membentuk pori, kita tambahkan SDA yang yang lebih besar. Kalau yang kecil, kita tambahkan yang kecil. Yang kedua, ukuran pori disesuaikan dengan umpan atau produk. Terima kasih ya. Jadi ada jadi porinya ini sebetulnya disesuaikan dengan kedua-duanya. Jadi disesuaikan dengan umpan dan produk. Kenapa? Karena kalau misalnya umpannya besar dari pori daripada katalis, umpannya tidak masuk gitu ya. Sehingga umpannya akan kembali, tidak bereaksi dia. Karena dia tidak memasuki dari pori tersebut. Tapi kalau misalnya dia sudah terbentuk, kan masuk di porinya, umpannya tadi muat gitu ya, muat porinya bisa, tetapi di dalam pori terjadi pembentukan produk yang lebih besar. Nah, produk yang lebih besar sehingga dia nggak bisa keluar, sehingga apa yang terjadi? Produknya akan berada di dalam pori daripada katalis tersebut atau dari zeolit tersebut. Jadi dua-duanya seperti yang saya gambarkan tadi, ada 3 tadi kan ya, ada di mulutnya, ada mulutnya sama gitu ya, ada mulutnya kecil tetapi di dalamnya itu dia mempunyai pori yang lebih besar sehingga dia bisa bereaksi, bisa masuk, produknya kecil masuk, tetapi ketika setelah bereaksi nanti produknya lebih besar dari mulut untuk keluar sehingga dia tidak bisa keluar. Jadi jawabannya adalah dua-duanya. Jadi dua-duanya itu harus sesuai dengan porinya. Jadi baik produk maupun umpan. Apa lagi pertanyaannya? Ada yang ingin bertanya langsung, Bu. Dipersilahkan untuk Saudari Tiwi bertanya. Dari Saudari Tiwi, Bu, ingin bertanya langsung. Mungkin bisa langsung bertanya kepada Ibu. Masih mute kali. Saya belum dengar. Masih mute. Kepada Saudari Tiwi dipersilakan untuk bertanya. Skip aja kali ya, Bu. Lanjut ke untuk Saudari Rina, mungkin bisa langsung bertanya. Selamat pagi, Bu Puspa. Saya Bina dari Universitas Indonesia. Begini, Bu, saya ingin menanyakan mengenai pemilihan metode uji tingkat keasaman, Bu. Kadar keasaman itu kan biasanya yang diujikan dengan metode NH3-TPD, Bu. Tapi kemarin saya membaca-baca itu bisa juga dengan menggunakan metode adsorpsi piridin, Bu, dengan IR. Nah, kapan kita menggunakan metode NH3-TPD dan kapan kita menggunakan metode adsorpsi piridin itu, Bu? Itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rina ya, Mbak Rina dari UI. Jadi Mbak Rina bekerja dengan katalis juga atau dengan zeolit juga ya. Gini. Jadi memang ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memeriksa keasaman ini. Ada dengan piridin, jadi dia sifatnya kan kita asam gitu ya. Pada prinsipnya sifatnya kan kita mau asam.
Nah, piridin itu kan sifatnya apa? Gitu ya. Jadi kita pasti akan memasukkan kalau di TPD NH3 artinya kan ini basa. Kan kita analisanya itu kan berapa yang diserap nanti NH3-nya, itulah yang akan melambangkan daripada konsentrasi asamnya. Kalau misalnya banyak NH3-nya, artinya asamnya kan tentu semakin besar. Begitu juga dengan piridin. Nah, kapan ini sebetulnya sama saja, boleh dua-duanya gitu ya, boleh salah satu. Karena dia sama-sama nanti sama-sama menentukan keasaman. Kalau dengan IR itu tentu pada umumnya orang lebih banyak menentukan dengan NH3-TPD. Jadi NH3-TPD ini akan diabsorpsi nanti karena katalisnya itu kan bermuatan ada H-nya gitu ya, ada H, sehingga berapa nanti hidrogennya, berapa NH3 yang diserap, itulah nanti yang akan menentukan yang mana yang baik. Itu dua-duanya sama saja sama, karena boleh. Jadi lebih banyak memang digunakan adalah TPD absorpsi-desorpsi tadi dengan menggunakan NH3. Tapi kan ada juga sebetulnya yang penting dia adalah asam gitu. Asamnya tentu reaksinya adalah basa. Jadi bisa saja kedua-duanya. Tapi lebih umum memang dengan NH3-TPD tersebut. Karena mungkin juga piridin kan agak susah mungkin ya. Jadi lebih banyak digunakan NH3-TPD. Karena biasanya langsung kita bisa menentukan berapa konsentrasinya. Kalau piridin kita harus melihat dulu gitu, jadi agak susah. Jadi memang lebih banyak di NH3-TPD. Itu Bu Rina dari UI. Jadi tidak ada pengkhususan ya Bu ya, untuk misalnya zeolite-nya yang zeolit alam pakainya yang piridin, kalau zeolit sintetik pakainya TPD ya Bu ya. Saya kemarin khawatir gara-gara itu Bu. Kebetulan saya kerjanya dengan zeolit alam, jadi kok kemarin bacanya referensinya kebanyakan diarahkan ke piridin Bu, gitu. Oh, tidak ada. Jadi sama saja. Jadi mau alam maupun sintetik itu dua-duanya adalah sama gitu ya, karena dia sama-sama penyerapannya berdasarkan piridin itu kan basa juga kan ya, piridin kan juga ada N-nya itu kan. Jadi N-nya nanti kan dia memang molekulnya lebih besar kan, piridin kan ini kan NH3. Cuman ini agak bau gitu ya ketika kita melaksanakan, kan memang sangat beracun ya, tapi dua-duanya beracun sih ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih buat jawabannya. Terima kasih, sama-sama Bu Rina. Baik, terima kasih kepada Saudari Rina yang telah bertanya. Pertanyaan akan dilanjut ke Q&A ya Bu. Oke. Dari pertanyaan dari ini Bu. Dari Yugo Mandala. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan ukuran pori katalis dengan harganya? Dan pertanyaan kedua, konsekuensi apa saja yang terjadi jika ukuran pori katalis jauh lebih besar dari ukuran reaktan atau produk? Terima kasih Pak Yugo dari Mandala, Pak Yugo Mandala dari UGM ya. Terima kasih sudah hadir ya di webinar kita, PEM Akamigas. Saya jawab yang kedua aja dulu Pak. Jadi konsekuensi apa yang terjadi jika ukuran pori katalis jauh lebih besar daripada ukuran pada reaktan? Jadi ketika tadi ada beberapa macam ukuran kata porinya gitu ya. Kalau misalnya porinya, jadi pori itu kalau kita bayanginnya gitu ya, kalau kita bayangin pori itu seperti pipa gitu lah Pak. Jadi kalau pipa, misalnya pipanya ukurannya kita bawakan sehari-hari, ukurannya adalah pipanya misalnya 10 inci misalnya gitu ya. Tetapi reaktan yang kita masukkan bola yang kecil ke sana, apa yang terjadi? Itu adalah kontak antara bagian yang aktif dari katalis itu kontaknya dengan
reaktan tadi sangat terbatas sekali karena kan lurus saja pergi saja dia kan ya, tidak akan terjadi kontak begitu. Padahal kita kan menginginkan katalis ini atau bagian yang aktif dari katalis ini harus berkontak dengan reaktan. Kalau dia tidak berkontak artinya apa? Sehingga dia tidak akan terjadi reaksi kalau tidak berkontak tentu saja. Jadi reaksinya akan sedikit nantinya, jadi hanya terbatas. Jadi lebih bagus memang kita mencari ukuran pori dari katalisnya dengan ukuran reaktan itu tidak terlalu jauh berbeda. Tapi jangan kecil juga ukuran porinya. Reaktannya besar tetapi porinya kecil, apa? Dia nggak masuk. Tapi kalau terlalu besar, itu dia hanya lewat saja, sehingga keterbatasan kontak. Padahal kita menginginkan kontak antara reaktan dengan bagian yang aktif dari katalisnya, sehingga dia nggak kontak nanti, sehingga reaksi tidak terjadi. Itu Pak jawabannya. Yang kedua, bagaimana hubungan ukuran pori katalis dengan harga? Kalau harga biasanya bukan berdasarkan ukuran pori harganya, tetapi adalah kesulitan untuk memproduksinya. Biasanya katalis yang baru diproduksi itu biasanya mahal gitu ya, karena baru ditemukan. Tetapi kalau udah lama biasanya agak murah gitu. Jadi tidak berdasarkan ukuran pori, tetapi adalah kesulitan, kemudian ketersediaan. Misalnya itu saya mencari ZSM-5 yang sudah komersial, kita cari dengan kita coba cari gitu ya MCM41 yang belum komersial, yang sangat terbatas ketersediaannya, sehingga nanti itu lebih mahal dari emas nantinya. Jadi yang belum tersedia itu tentu lebih mahal. Jadi bukan berdasarkan pori untuk harga daripada katalis tersebut, tetapi adalah ketersediaan di market, kemudian penemuannya. Jadi kalau udah lama ya sudah murah gitu ya, tapi juga tidak murah, tidak murah sih lah. Kasih Pak Yugo, saya harap cukup Pak Yugo. Ya, Pak, itu tadi ya. Oke, Mbak Rani. Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Dari Anissa Zulaika. Maaf, Bu, pada sintetis zeolite menggunakan template apa ya, Bu? Baik, Bu Anissa dari Lampung ya, dari Universitas Lampung. Jadi pertanyaannya adalah template apa yang kita gunakan. Jadi template ini pada umumnya adalah senyawa-senyawa, contohnya ini tetraetil amonium hidroksida. Berarti adalah senyawa-senyawa organik biasanya yang dibutuhkan. Atau bermacam-macam, banyak sekali. Jadi yang digunakan itu adalah, kalau saya itu waktu itu kalau untuk beta kita menggunakan tetraetil amonium hidroksida. Jadi TABR istilahnya. Ada juga tetraetil brom gitu ya. Itu juga bisa. Jadi macam-macam. Itu bisa banyak sekali. Jadi tergantung dengan ukuran dari porinya tadi. Kalau misalnya lebih besar lagi, itu ada juga yang hidrokarbon yang ukurannya adalah aromatik. Itu bisa juga. Jadi mengandung biasanya adalah OH dan amin. Biasanya OH dan amin karena dia kan amin ini bersifat basa gitu ya. Jadi dia akan menentukan. Jadi banyak sekali sebetulnya. Jadi tapi pada umumnya adalah senyawa-senyawa organik yang digunakan untuk template ini. Nah, untuk beta ketika itu kami menggunakan adalah tetraetil amonium hidroksida. Ada beberapa publish sebetulnya yang sudah kita publishkan untuk pembuatan beta. Kemudian waktu itu kita membuat MWW, itu juga ada template-nya, dimetil etilenamin kalau tidak salah begitu ya, macam-macam. Jadi pada umumnya itu adalah senyawa yang mempunyai amin tapi lebih besar. Kalau kita membutuhkan zeolit yang lebih besar, kita buatlah strukturnya yang lebih besar. Ambillah template yang lebih besar. Nah, itu. Saya rasa cukup ya. Cukup ya pertanyaan dari Ibu Anissa.
Ya, Bu, mungkin cukup. Satu lagi pertanyaan apa gimana nih? Silakan, masih ada waktu ya? Masih ada, Bu, satu lagi mungkin. Oke, jadi masih ada waktu. Mbak Rani gimana? Kan masih Untuk ada satu waktu ya? pertanyaan lagi ya, Bu. Oke, sampai satu pertanyaan lagi ya. Dari Ibu Nina Juliana Roberta Turnip. Izin bertanya, terkait penelitian Ibu dalam skala laboratorium, apakah sudah diterapkan langsung ke industri migas atau petrokimia, dan kendala apa saja yang ditemukan saat diterapkan ke skala besar tersebut beserta solusi secara langsung? Terima kasih Bu Nina Yuliana dari ITB ya. Untuk penelitian kami tentang beberapa katalis tadi atau zeolit, sampai saat ini memang belum dilakukan uji coba secara skala yang lebih besar atau skala industri. Itu baru dalam tahap penelitian. Seperti yang kita lihat tadi ya, bahwa zeolit beta itu kan masih belum masuk ke dalam proses secara industri gitu ya, belum ya. Tadi masih diperkenalkan, masih dalam waktu dipelajari di penelitian. Jadi belum. Jadi karena belum dilakukan, sehingga tentu saya tidak bisa menjawab kendala-kendalanya. Begitu Bu Nina, belum kita uji cobakan di industri migas ya, yang lebih atau skala lebih besar. Jadi waktu itu kita hanya skalanya secara mikro reaktor. Jadi dengan mikro reaktor gambarannya aja tadi saya perlihatkan seperti itu, sehingga memang belum dicobakan. Nanti ke depannya kita harap nanti kita bisa bekerja sama dengan industri migas. Terima kasih. Baik, Bu, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Ya. Gimana, Bu? Ya, kita kasih satu lagi gitu. Tapi kan satu lagi pertanyaan. Mungkin ada? Baik, Bu. Ada, Bu. Ada dari Bapak Suko Hadi Arianto Pratomo, Dirjen Migas. Pertanyaannya, hingga berapa kali siklus reaksi regenerasi zeolit dapat dilakukan sebelum zeolit tersebut menjadi tidak aktif dan harus diganti? Terima kasih Pak Suko Hadi Arianto Pratomo dari Dirjen Migas. Pertanyaannya berapa kali gitu ya, sudah berapa lama kita harus meregenerasi daripada zeolit itu atau katalis tersebut setelah dilakukan reaksi atau dilakukan proses di industri migas. Biasanya itu lama sekali, biasanya ya ada sampai 5 tahun. Jadi biasanya dia dilihat setelah dilakukan berapa kali, jadi dia sering dilakukan. Nah, nanti terjadi peningkatan tekanannya. Jadi kan katalis itu kalau di reaktor, kalau reaktornya itu adalah feedback reaktor seperti tadi itu, kalau lama-lama akhirnya kan nanti dia katalisnya itu kan mengeras, sehingga katalis tersebut mengeras sehingga tekanannya meningkat. Setelah tidak bisa lagi, atau bisa juga dari produk yang dihasilkan. Jadi lihat produknya sudah jauh dari speknya kan. Biasanya di migas itu atau di Pertamina itu dia punya standar. Kapan harus mengulang ya atau mengganti katalisnya setelah bertahun-tahun dilakukan regenerasi. Jadi, nah dilihat produknya. Misalnya tadi konversinya 70 gitu ya, tetapi setelah jauh sekali, setelah beberapa kali dilakukan deaktivasi, baru diganti. Jadi biasanya dia melakukan dengan melihat tekanan. Kalau tekanannya tinggi, nanti kan akhirnya kan temperaturnya juga dinaikkan. Kalau dinaikkan terus, nanti juga akan berefek kepada reaktor di Pertamina, sehingga
memang harus diganti katalisnya. Jadi itu biasanya bisa bertahun-tahun. Ada yang 7 tahun karena bisa diregenerasi terus. Nah, dilihatlah produknya. Dari speknya sudah, jadi dilihat dari spek daripada katalisnya, kemudian operasional dari proses tersebut. Saya rasa cukup ya. Ya Bu, mungkin cukup dulu segitu Bu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa diskusi langsung kepada narasumber secara offline. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Dan untuk materi dan sertifikat akan dikirim melalui email masing-masing. Mungkin segitu dulu Bu pemaparan materi dari bimbingan BIMTEK online ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Puspa, silakan kalau mau ada penutup. Kenapa? Nggak kedengaran. Kenapa Mbak Silvi? Azan. Ibu, Halo? silakan mau ada penutup. Oh, udah pergi? Belum ya? Oh, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri BIMTEK pengenalan zeolit sintetik terhadap industri migas. Dan saya harapkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan sampai ketemu lagi. Saya ucapkan selamat WFH bagi yang WFA dan selamat bekerja bagi yang WFO. Dan mohon jaga kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.